Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku, artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja. Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Oh, canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita. Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Laila muncul dan memegang pundakku. Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu? Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini? Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP. Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku? Itu aku. Aku yang lakukan saat ekspedisi. Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir soal itu Willow, semua tahu rumor ini bohong. Kenapa ada orang yang tega lakukan itu? Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu? Oh astaga, jelas aku merasa bersalah. Apa mungkin keadaan bisa makin runyam? Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini. Betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik. Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. Hey Bob, bagaimana kabarmu? Baik. Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu? Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana? Hanya saat itu Bob menatapku. Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow.
Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain, dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Phew, nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Iya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Phew, untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Hah? Aneh sekali. Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut. Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Lela menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Lela jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook. Mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi. Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, kuhapus pesan dan akun itu tepat waktu, tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-scourge Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skor selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Lela yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap. Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Lela mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Lela terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Lela kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Lela tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. "Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu." Segera saat Willow mengatakan itu, Lela dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah.
Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja. Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saat tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan? Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Layla begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara bijak.